Hai favorit lover, tanggal 25 Desember pada umumnya diperingati sebagai hari Natal, yakni hari lahir Yesus atau orang Islam sebut sebagai Nabi Isa. Tiap tahun banyak dipertanyakan, benarkah Nabi Isa atau Yesus lahir tanggal 25 Desember? Dan berikut adalah penjelasan yang patut kita renungi. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Favorit Channel. Peringatan Natal baru tercetus antara tahun 325 sampai 354 oleh Paus Liberius yang ditetapkan tanggal 25 Desember, sekaligus menjadi momentum penyembahan Dewa Matahari. Oleh Kaisar Konstantin, tanggal 25 Desember tersebut akhirnya disahkan sebagai kelahiran Yesus atau Natal. Umat Kristen merayakan Natal pada tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Nabi Isa Al-Masih yang dipercaya sebagai lahirnya Tuhan Juru Selamat mereka. Dengan kata lain, peringatan Natal bagi Kristiani adalah peringatan akan kelahiran Tuhan mereka. Namun, apakah benar tanggal 25 Desember itu merupakan hari kelahiran Nabi Isa Al-Masih? Bagaimana dengan fakta bahwa para teolog terkemuka Kristiani tidak ada yang berpendapat bahwa Al-Masih lahir pada tanggal tersebut? Antara mereka berbeda pendapat tentang kapan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Petunjuk Al-Quran dan Bible. Isyarat dari Al-Quran dan Bible menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengangkat kisah Sayyidah Maryam setelah Nabi Isa lahir. Dan goyangkanlah pangkal kurma itu ke arahmu, niscaya kurma itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Al-Quran Surat Maryam ayat 25. Menjatuhkan buah kurma yang masak. Kapan seseorang bisa mendapatkan buah kurma yang masak? Pada musim panas, pertengahan musim panas, bukan di musim dingin, dan musim panas tidak ada di bulan Desember. Lebih real, Bible bisa menjadi acuan untuk menyibak tabir Natal pada tanggal 25 Desember yang diyakini sebagai hari kelahiran Yesus. Bible Lukas dan Matius menjelaskan kondisi terkait kelahiran Al-Masih. Adapun Markus dan Yohanes tidak menuliskan kisah kelahiran tersebut. Termasuk dalam Lukas, pada waktu itu, Kaisar Agustus menyebutkan suatu peringatan, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampion dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada pengembala-pengembala yang tinggal di padang, menjaga gerombolan ternak mereka pada waktu malam. Adapun Matius menyebutkan, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodus, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika mereka melihat bintang gemintang, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria dan ibunya. Kedua Injil tersebut, Lukas dan Matius, menolak kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Penggambaran kelahiran yang ditandai dengan bintang gemintang di langit dan pengembala yang sedang menjaga domba-domba di padang rumput menunjukkan kondisi itu musim panas. Para pengembala terdiam di padang rumput dengan domba-domba mereka pada malam hari untuk menghindari sengatan panas terik matahari. Adapun tanggal 25 Desember adalah musim dingin. Yerusalem di Palestina yang terletak di belahan utara bumi
Pada tanggal itu berada pada musim dingin, bahkan pertengahan musim dingin yang sangat mencekam. Suhu udara waktu itu sangat rendah dan memungkinkan turunnya salju. Ragam pendapat para teolog. Sebenarnya, hampir seluruh teolog Kristen yang terkemuka sepakat bahwa Yesus tidak lahir pada tanggal 25 Desember. Meski demikian, mereka berselisih pendapat mengenai tanggal lahir Yesus. Menurut Josephus, sejarawan Yahudi mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 14 Maret sebelum Masehi. Sedangkan menurut Dr. Abineno, mengatakan bahwa Yesus lahir bulan April atau November. Dan berikutnya, menurut pendeta Binyamin Obadiah, mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan September. Dan yang terakhir, Epipanius dan Gereja Ortodok Timur mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Januari. Lalu, dari manakah 25 Desember tersebut? Perayaan Natal tanggal 25 Desember lantaran pengaruh kebudayaan Romawi dengan paganisme. Tanggal 25 Desember dijadikan sebagai hari Natal, disinyalir semata-mata mengadopsi tradisi pagan Romawi, agar sesuai dengan hari perayaan penyembahan berhala yang populer saat itu. 25 Desember adalah hari kelahiran dua dewa terkenal. Perayaan kelahiran Dewa Matahari Romawi yang dikenal dengan perayaan matahari yang tak terkalahkan dan Dewa Matahari kebenaran dan kebijakan. Pada abad keempat Masehi, Gereja Katolik menjadikan 25 Desember sebagai peringatan kelahiran Yesus dengan pesta Natal untuk menggantikan pesta kafir tentang perayaan kelahiran dewa tersebut. Dengan upaya seperti ini, gereja berharap agar para penyembah berhala matahari pada masa itu mudah diarahkan untuk beralih menjadi pengikut Kristen. Dari sini dipahami beberapa kebiasaan yang terdapat pada perayaan Natal. Disinyalir berasal dari perayaan penyembahan berhala-berhala pada masa itu. Misalnya, matahari yang disembah dalam perayaan berhala diganti dengan simbol Yesus adalah sang matahari kebenaran penerang dunia. Kaisar Konstantin Agung berusaha mempersatukan berbagai golongan dan agama guna eksistensi kekuasaan dan agama di masanya. Tradisi Natal pertama kali dirayakan di Roma tanggal 25 Desember 336 Hijriah, menggabungkan tradisi penyembahan matahari dengan tradisi perayaan kelahiran Yesus dalam Kristen. Sejak saat itulah, tanggal 25 Desember diadopsi berlahan-lahan untuk merayakan Natal. Nah, favorit lover, itulah sedikit sejarah tentang kelahiran Nabi Isa. Jadi, Nabi Isa tidak dilahirkan di tanggal 25 Desember. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you, bye-bye.